ala Sayyidina Muhammad Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Majlis Ar-Rahimin dalam rangka kita istighatsah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sekaligus haul dari almarhum al-maghfurlah Haji Abdul Sali, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan kuburan beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, wabil khusus sahibul bait Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Sali dan segenap keluarga besar insyaallah diberikan keberkahan, segenap keluarga besar Ar-Rahimin, keluarga besar MNJ dan semua masyarakat, warga, lingkungan Allah Ta'ala berikan berkah, wabil khusus para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita dan tokoh masyarakat Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habib Haidar. Begitu juga di sini ada Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf, Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Idrus, Al-Habib Najib dan segenap para habaib, para kiai, para asatidzah, para masyayikh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian dan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kaum muslimin, mengangkat musibah dari kaum muslimin, mengangkat bala dan bencana dari mereka sekalian dan Allah Ta'ala mempercepat pertolongannya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Padang, yang ada di Aceh, yang ada di wilayah-wilayah tersebut. InsyaAllah Allah Ta'ala jauhkan mereka semuanya dan bangsa Indonesia dan muslimin dari bala, dari musibah, dari bencana. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Itu diriwayatkan apabila hamba dia berucap Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali. Dia berucap Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang maha penyayang, yang paling penyayang kepada hambanya. Saat dia sebutkan kalimat ini 3 kali Ya Arhamar Rahimin, datang malaikat ke hadapan hamba tersebut. Cuma kita nggak lihat. Itu malaikat berkata Ya hadza is'al fa in Arhamar Rahimin aqbal alaikal an. Wahai hamba, silahkan kamu meminta sebab Allah Arhamar Rahimin saat ini ada di hadapanmu, siap menerima permintaanmu. Permintaan kita agar Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Sebab man lam yahdam bi amril muslimin laisa minhum, yang enggak punya kepedulian kepada kaum muslimin bukan bagian dari mereka. Dan kepedulian itu adalah dengan wujud doa minimal, mendoakan kaum muslimin, mendoakan kaum mukminin, mendoakan mereka. Kalau sudah sama doa pelit, apalagi sama duit. Sama doa aja pelit, apalagi dengan hal yang lain, apalagi dengan berinfak, dengan berderma. Sungguh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi menyebutkan wajabat mahabbati, wajib pasti harus mendapatkan cinta dariku. Siapa? Ini orang yang punya kriteria lil mutahabbin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajib mendapatkan cinta dari Allah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling berziarah berkunjung karena Allah, saling duduk bersama-sama, nih duduk sama-sama karena Allah. Dan juga tahu satu lagi apa? Mutabadzilina fiyya, saling berderma, saling berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban, berbagi, berinfak karena Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Ketahuilah bahwasanya wa'lam bi annal kauna matbu'un 'ala at-taghyir wa at-takdir fam'an fi an-nazar. Sesungguhnya alam semesta ini memang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya hal yang bikin hati kita jadi nggak nyaman, jadi nggak enak, yang bikin hati jadi kesel, jadi sebel, jadi berat. Tempatnya bala, tempatnya musibah. Kalau kita renungi,
Ini alam tempatnya perubahan. Perubahan, berubah segala sesuatu, nggak ada yang tetap. Semuanya berubah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitu juga ada hal-hal yang bikin yukadir alal khatir, bikin hati menjadi jenuh, bikin hati menjadi sedih, bikin hati menjadi susah. Memang tempatnya itu di dunia. Maka waghnam zamanaka rahatan tarawuhan da'il humum fa innaha mahdhud darar. Ambil dari zaman kita, jangan kita sumpah, jangan kita sedih, jangan kita stres. Ambil hikmah dan pelajaran dari setiap keadaan yang ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh, dan bentengi diri kita dari bala, dari musibah, dari keburukan apapun itu. Harus kita selalu bisa menjaga diri kita sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dalam Nasaih Diniyah, beliau bilang bahwasanya ada saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu, begitu juga dalam momen-momen tertentu di mana Rasul mengajarkan ada doanya, ada adabnya, ada sunnahnya. Barang siapa yang melalaikan doa di waktu dan momen tersebut, dia melalaikan doanya, melalaikan adabnya, melalaikan sunnahnya, terus dia kena musibah, ya jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Apa yang dia telantarkan, apa yang dia telador, apa yang dia lalai. Maka tugasnya manusia itu adalah menjalankan sebab musabab. Apa sebab-sebab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkal daripada keburukan-keburukan tersebut dengan pembekalan, menjalankan pembekalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun. Bersama itu semuanya bahwasanya al-hadzar la yughni minal gadari. Kewaspadaan kita, keberhati-hatian kita nggak bisa menolong kita dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala datang takdir tersebut, kita sudah menjalankan adab dan sunnahnya Rasul dan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya datang, biar datang aja. Insyaallah dilembutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Siapa sih orang yang tidak kena musibah? Nabi Muhammad kena musibah. Paling berat musibahnya itu musibahnya Nabi Muhammad. Paling dahsyat musibahnya Rasulullah. Bayangkan, beliau tuh lahir ke dunia, gak pernah jumpa, gak pernah melihat wajah ayahnya. Lahir ke dunia, abahnya udah meninggal dunia. Kemudian baru lahir, diasuh di kampung, perkampungan Bani Sa'ad. Nggak ada pembangkit listrik, ya, nggak ada listrik di sana. Kemudian juga nggak ada AC, nggak ada spring bed. Di kampung dirawat bukan oleh orang yang paling bahagia, oleh orang termasuk orang yang paling susah di kampungnya. Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah di keluarga mereka. Dirawat di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun hingga kejadian syaqq sadr di situ. Kemudian dikembalikan kepada ibunya. Merasakan kasih sayang ibu 2 tahun, diajak pergi ziarah ke paman-paman beliau dan kerabatnya yang ada di Madinah. Sampai di Madinah tinggal sekian lama di sana sebentaran, kemudian pulang. Saat pulang ke Mekah, baru keluar dari Madinah, ibunya sakit keras, meninggal dunia di Abwa. Wafat. Pergi dari Mekah ke Madinah, jalan bersama ibu, pulang bersama pembantu. Pergi bersama ibu, pulang bersama pembantu. Mana ibunya? Meninggal dunia di jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Hada musibahnya Nabi Muhammad. Dirawat oleh kakek beliau 2 tahun, baru merasakan kasih sayang dari seorang kakek yang dituakan di Quraisy, meninggal kakeknya. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib yang susah, sampai Rasulullah harus ngangon kambing, menggembala kambing, hidup dalam kesusahan sekian tahun hingga beliau menikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah. Wah, senang, bahagia, tapi nggak berlangsung lama, tetap ada musibah yang silih berganti. Punya anak, Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh punya anak 7, yang perempuan tuh ada 4, yang laki ada 3. Anak laki dan yang perempuan semuanya meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Adapun yang lain, yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, semuanya meninggal dunia. Yang laki-laki meninggal semuanya saat masih kecil. Sayyidina Qasim wa Abdullah, Qasim wa Abdullah
Nabi menamakannya seperti nama ayah beliau. Itu dipanggilnya Thayyib atau Tahir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qasim wa Abdullah meninggalnya waktu masih kecil. Dikuburnya di Ma'la sana. Kemudian juga yang perempuan semuanya dewasa dan menikah. Sadatuna Sayyidat Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, mereka semuanya menikah dan meninggal dunia di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir tuh wafatnya mereka. Kemudian Siti Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada musibah, bala. Terus Nabi punya anak terakhir dari Maria Al-Qibtiyah, namanya anak tersebut adalah Ibrahim. Dikasih nama Ibrahim seperti nama kakeknya Rasulullah, Nabi Ibrahim. Ala nabiyina alaihi afdhalus salam wa azka taslim. Sayyidina Ibrahim meninggal dunia waktu masih bayi. Di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nafasnya habis di pelukan dan pangkuannya Nabi Muhammad. Hingga Rasulullah itu mengalir air mata. Sahabat nanya, "Loh, kenapa menangis ya Rasulullah?" Qala hadhihi rahmah. Ini rahmat dan kasih sayang. Ya, orang yang nggak punya rahmat dan kasih sayang nggak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata menangis, hati bersedih, begitu, dan tetap ridha dengan apa yang dibagi, yang diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah, bencana dari Allah taala. Allahul Muqaddir wal alam syu'un la yakthur hammuk ma qaddir. Yaqul, Allah yang mentakdirkan. Wal alam, dunia yang memang begitu, silih berganti, ada musibah, ada bencana, ada senang, ada susah, semuanya seperti itu. Dunia di mana ada tawa, nanti juga bakal ada tangisan. Ada tangisan nggak selamanya nangis. Begitu juga ada kesusahan, nggak selamanya susah. Yang sakit nggak selamanya sakit. Sebagaimana yang sehat juga nggak selamanya sehat. Sebagaimana yang hidup nggak selamanya hidup. Nah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian tuh sedemikian rupa. Nah itu manakala kita dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, terus kita ridha kepada Allah, maka kita dapat pahala. Musibah jalan terus. Pahala dapat karena kita ridha dengan ketentuan Allah atas musibah tersebut, kita ridha dan kita dapat pahala. Dan musibahnya jalan terus sesuai yang ditakdirkan oleh Allah. Musibah datang, kita marah, kita ngambek, kita uring-uringan. Ngambek ke siapa? Mau marah sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak benar nih Allah. Mau bilang begitu. Allah wa wasfuhu bizalim istihalah. Mustahil Allah taala zalim kepada hambanya. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Itu Allah Subhanahu wa taala manakala menurunkan bencana kepada hambanya ridha, maka dia dapat pahala, musibah jalan terus. Kalau hambanya marah, uring-uringan, kesel, berkeluh kesah, dia stres, dia beban, maka dia dapat dosa. Musibahnya terangkat? Enggak, musibah jalan terus. Tetap musibahnya berjalan. Tapi keluh kesahnya manusia, uring-uringannya dia, marahnya dia kepada takdir dan ketentuan Allah Ta'ala, bikin itu musibah jadi tambah berat, nggak bikin tambah ringan. Itu sampai dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Tidaklah keluh kesah seorang insan saat diturunkan bala, musibah, bencana oleh Allah, melainkan keluh kesahnya dia nambahin capek, nambahin susah, nambahin derita. Nambahin capek, susah, derita. Udah gitu ngilangin pahala. Dan hilangnya pahala itu musibah yang paling gede. Hilangnya pahala itu musibah yang lebih besar daripada kematian. Kalau kita kehilangan pahala. Sampai disebutkan tuh orang dulu tuh kalau ngelihat ada orang ketinggalan sholat jamaah atau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, atau telat nggak bangun tahajud, maka dia bilang kepada orang tersebut, dia takziah, saya berduka cita. Loh, kenapa berduka cita? Ya kamu ketinggalan sholat jamaah. Memang itu musibah. Laisal musab man faragal ahbab walakinnal musab man hurimat thawab. Itu kalimat takziah mereka. Orang yang kena musibah bukan yang ditinggal kekasih, bukan yang ditinggal mati, tetapi yang kena musibah
Orang yang kena musibah adalah yang terharamkan dari pahalanya Allah Ta'ala. Yang nggak sholat jamaah musibah. Ini hari nggak sholat duha musibah. Dia nggak bangun malam, nggak tahajud musibah. Dia kehilangan luput Qobliyah Fajr yang pahalanya lebih baik, khair minad dunya ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Terus dia nggak melakukan hal tersebut, musibah. Ada musibah yang sebenarnya. Ketinggalan, nggak sempat, nggak bisa hadir ataupun mengikuti majelis yang semacam ini, musibah yang demikian tersebut. Begitu juga dia nggak sholat isya berjamaah, itu musibah. Tahu nggak? Di antara hal yang bisa ngebentengi kita itu dari bencana musibah, Nabi ngajarin kita banyak hal untuk mengasuransikan diri kita. Asuransi yang diajarkan Allah dan Rasulnya lebih baik daripada asuransi yang lain. Asuransi yang lain tuh cuma tipu-tipuan aja, begitu diklaim ya ujung-ujungnya belum tentu dapat. Asuransi yang lain mati dulu baru dapat duit, mati dulu baru dapat duit. Celaka dulu baru dapat duit, itu juga ya ngurusnya juga repot juga, belum tentu. Masalah halal nggak halalnya, nah masya Allah, itu urusannya juga berat, urusannya juga ruwet. Itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau dapat asuransi perlindungan dari Allah Taala gampang, sholat isya berjamaah. Nabi bilang di dalam hadis, man shallal isya fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbih. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia dalam asuransinya Allah, dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah sampai pagi. Kalau isyanya berjamaah, dia dalam asuransi perlindungan penjagaan dari Allah Ta'ala sampai pagi. Wa man shalal fajr fi jamaah, barang siapa yang subuhnya berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsiya. Dia kalau subuhnya berjamaah juga, maka dalam tanggungan, dalam perlindungan, dalam jaminan, dalam asuransinya Allah sampai malam. Kalau subuh dan isyanya berjamaah 24 jam terlindungi. Itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu beliau cerita ada satu orang penjaga penjara, sipir di penjara selama sekitar 20 tahun atau 30 tahun. Ini orang tiap kali ada orang yang dijebloskan, kebetulan dia shiftnya itu selalu malam, jaganya itu menjadi sipir penjara di malam hari. Tiap malam tuh ada dia yang menerima apa namanya orang yang dijebloskan. Tiap dia terima orang dijebloskan di penjara di malam hari, selalu dia tanya, kamu sholat isya berjamaah gak? Tiap ada yang dijebloskan tuh selama 20 tahun selalu dia tanya. Dan semua yang dia tanya, surveinya dia, semua yang saya tanya isyanya berjamaah, semua jawabannya sama. Apa? Enggak sholat isya berjamaah. Antara enggak sholat isya ataupun tidak melaksanakan isya berjamaah. Pantesan kejeblos dalam penjara. Wah amma, kalau dia sholat isya, sepenjara-penjaranya dia juga bakalan selamat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Wahakadha, lindungi, bentengi diri kita. Sampai disebutkan tuh, ada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini penjahat, zalim, hobinya ngebunuh orang. Hobinya ngebunuh orang, bikin kejahatan. Tapi penjahat zaman dulu masih punya, dibilang punya takut, ya enggak juga. Punya akal, ya lumayan deh, masih ada akalnya dikit. Wah, sama penjahat sekarang seakal-akalnya enggak ada. Oh, dulu akal masih ada sedikit. Sampai itu guru kita bilang, orang dulu sampai kalau mau mencuri, sholat istikharah dulu. Dia minta istikharah, dia doa, ya Rabb, saya udah kepepet, saya mau bimbing saya ke rumah yang nggak ngeluarin zakat, begitu. Sehingga dia ngambil juga dengan kadar hajat dia aja. Sampai malingnya aja tuh masih sholat istikharah. Jadi apa hukumnya? Haram, tetap sama, tetap haram. Nah itu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, itu penjahat besar. Itu kalau dia ketemu dengan orang yang bakal diadili di siang hari, kemudian dia ingin membunuh, menghabisi orang tersebut, ingin menghukumnya, maka dia tanya, tunggu sebelum saya hukum, saya tanya, tadi pagi kamu sholat subuhnya jamaah atau enggak? Kalau dibilang sholat subuhnya berjamaah, maka ya sudah enggak jadi. Atau kalau dia bilang sholat isya, kalau ketemunya malam, oh udah sholat isya berjamaah, enggak berani. Kenapa? Saya enggak berani macam-macam dengan orang yang ditanggung, dijamin, dilindungi oleh Allah Ta'ala.
Saya nggak berani macam-macam dengan orang yang ditanggung, yang dijamin, yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dibebasin, dilepasin tuh orang. Ntar besok-besok, awas. Begitu. Wahakadha. Nah karenanya itu, jaga nih sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, tuh ngelindungi orang tuh. Dari bala, dari bencana, dari musibah. Itu juga ada zikir-zikir tertentu dibaca di pagi dan sore hari. Ada Sayyidina Abu Darda. Abu Darda lagi duduk sama kawan-kawannya, udah gitu dikabari, Abu Darda, rumah kamu kebakaran, sekampung, bukan lagi rumah kamu, sekampung tuh daerah kamu kebakaran, termasuk rumah kamu. Abu Darda bilang, kagak mungkin, rumahnya Abu Darda nggak mungkin kebakar. Bilang, ya lihat dulu, jangan main langsung, ini kan orang kampung yang datang, tetangga kamu, dia bilang satu wilayah kebakaran, termasuk rumah kamu juga. Bilang, pokoknya rumah Abu Darda nggak mungkin kebakaran. Sudah lanjut tetap duduk santai. Nggak lama datang lagi satu orang bilang, Abu Darda rumah kamu kebakaran, CRT kebakaran. Abu Darda nggak mungkin, rumah Abu Darda nggak mungkin kebakaran. 2 orang, 3 orang, makin gundah tuh teman-teman beliau. Ayo dah lihat dulu. Ya terserah mau lihat, ayo kita lihat. Tapi rumah Abu Darda nggak mungkin kebakaran. Kenapa? Sebab saya udah baca zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di pagi hari, Nabi bilang yang baca zikir ini la yusibuhu fi nafsihi wa ahlihi wa malih ma yasu'uh. Orang yang baca doa ini di pagi hari ataupun sore hari, maka tidak ada keburukan yang menimpa dirinya, hartanya ataupun keluarganya. Rumah kebakaran buruk apa jelek? Buruk, jelek, nggak bagus. Ayo kita lihat rumahnya. Maka dilihat ke kampungnya Abu Darda. Sampai di situ, saat mereka datang tuh ke daerahnya Abu Darda, betul, itu sekitarnya tuh rumah udah pada angus, kecuali rumahnya Abu Darda di tengah-tengah utuh, nggak tersentuh api. Sampai akhirnya sahabat-sahabat beliau nanya, doa apa sih yang kamu baca? Ya saya diajarin sama Rasulullah untuk baca ini. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhan bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Dia baca doa tersebut, selamat, gak bakal tertimpa keburukan pada dirinya, hartanya maupun keluarganya. Itu disebutkan juga dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabinya dalam kitab suci terdahulu. Allah Ta'ala wahyukan, Ibna Adam salli li 4 rakaat fi awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, sholat 4 rakaat untukku di pagi hari, maka saya cukupin sampai sore, saya cukupin, saya lindungin sampai sore hari. Artinya dicukupi dari mara bahaya, dari bencana, dari keburukan. Salat 4 rakaat, salat apa yang 4 rakaat di pagi hari? Duha. Nah, begitu isyraq, ya terbit matahari, masuk waktu duha, langsung deh salat duha. Niatin duha 4 rakaat. Kalau dia kerjain tuh salat 2 rakaat, salat subuh berjamaah, duduk di musallanya, berzikir kepada Allah, ya, bukan scrolling handphone. Berzikir kepada Allah di musallanya sampai terbit matahari, atau ngaji Quran, atau dengerin nasihat agama sampai terbit matahari. Begitu masuk waktu isyraq duha, dia salat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Terus kalau dia tambahin 2 lagi jadi 4 rakaat, udah dicukupin, dilindungi oleh Allah Ta'ala sampai sore hari. Jadi kita tuh asuransinya berlapis, perlindungannya berlapis, melembutkan bala yang datang dan musibah yang datang kepada kita sekalian. Begitu juga di antara hal yang bisa melindungi orang tuh dari bencana musibah, perlindungan dia, tahu apa lagi? Sedekah, berinfak. Itu bersedekah, berinfak, itu juga melindungi seseorang. Itu Rasulullah bilang di dalam hadis, badiru bis sadaqah, wa fi riwayah bakiru bis sadaqah, fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Berpagi-pagilah dalam bersedekah, bersegeralah dalam bersedekah. Sebab tuh sedekah kalau udah dikeluarkan tuh, itu musibah yang datang, ya,
tidak bisa datang kalau paginya itu udah didahului oleh sedekah. Musibah mau datang, saat dia mau datang kepada seseorang, ya udah keduluan, sedekah udah dikeluarin, itu musibah nggak jadi, cari hari lain. Hari lain keduluan nama musibah lagi, dicari hari lain. Dan begitu seterusnya. Itu diantara minal ulama Al-Habib Umar bin Saggaf. Al-Habib Umar bin Saggaf, itu beliau ini Masya Allah rajin ibadat. Dan beliau tuh tiap hari itu udah siapin sedekahnya dari malam. Dan dia udah pesan kepada keluarganya, anak istrinya. Ini sedekah pokoknya, begitu habis sholat subuh, kalian orang perempuan segera keluarin sedekah. Loh kenapa enggak Habib sendiri yang keluarin? Loh saya dari sebelum subuh udah di masjid. Dari sebelum subuh udah di masjid. Tahajud, zikir, tadarus Quran, dari sebelum subuh udah di masjid. Udah gitu ngimamin sholat subuh. Habis subuh ada darus pengajian, ada zikir, sampai terbit matahari saya sholat duha, habis duha ya baru saya pulang ke rumah. Kalau saya tunggu sedekah keluarnya habis duha, telat, kesiangan. Saya mau begitu habis adzan subuh, buruan tuh orang rumah sholat subuh segera kasih sedekah, udah ada nama-namanya, dikasih sedekah. Tiap hari begitu. Dan begitu perbuatan beliau, sampai satu kali lagi di masjid ngajar, tahu-tahu pembantunya datang. Bilang, Syarifah bilang minta Habib pulang cepetan, ada kecelakaan. Oh, kecelakaan apa? Anak engkau terjatuh, lengannya patah. Oh, pertama yang dia sebut, coba suruh cek sedekah udah dikeluarin belum? Nanti saya bakalan datang, saya kelarin pengajian saya dulu, saya sholat duha dulu, saya sholat isyraq dulu, terus baru saya pulang. Tapi sekarang ini sedekah pasti belum dikeluarin, segera keluarkan. Nggak taunya benar sedekah belum dikeluarin. Wal Habib ada ngelanjutin kebiasaannya, dia sholat duha 2 rakaat, dia tambahin 2 lagi jadi 4 rakaat sebagai asuransinya dia. Pulang ke rumahnya dapat pahala haji dan umrah, dapat asuransi dari Allah Taala. Pulang ke rumah nanya, sedekah belum kamu keluarin ya? Istrinya bilang, iya betul, saya lupa. Nah kalau sedekah udah dikeluarkan dari pagi, nggak bakalan kenapa-napa itu anak. Kalaupun jatuh nggak bakalan patah, nggak bakalan terjadi apa-apa. Tapi karena sedekah belum dikeluarin, sekarang udah dikeluarkan, udah alhamdulillah didoain, insya Allah sembuh, sehat, afiat. Wahakadha. Masing-masing tuh kalau ada bencana, ada musibah, jangan buru-buru nyalahin orang lain. Wah ini gara-gara fulan, ini gara-gara fulan. Tapi pertama yang dia tunjuk dirinya sendiri, introspeksi diri sendiri. Tanya diri sendiri, ini hari udah sholat duha. Ini hari udah baca wirdul latif, ini hari malam ini udah baca ratib, ini hari udah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah kelar baca Qurannya, udah berapa juz baca Al-Qurannya, udah sedekah hari ini. Introspeksi, tanya kepada diri kita sendiri. Tiap hari seperti itu, sholat subuhnya berjamaah atau isya'nya berjamaah, kemudian juga birrul walidain, silaturahmi. Ini semuanya adalah yang melindungi seseorang tuh dari bala musibah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, man qara'a ayatain min akhiril Baqarah, man qara'ahuma minal lail kafatah. Itu ada 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, man qara'ahuma minal lail kafatah. Itu 2 ayat ini kalau dibaca di malam hari mencukupi orang yang membacanya. Itu ulama punya tafsir makna kafatah, mencukupi orang yang membacanya. Ada yang bilang mencukupi dia, Allah mencukupi dia dari bencana, dari bala, dari musibah, dari keburukan. Ada yang bilang mencukupi dia dari gangguan makhluk halus. Ada yang bilang mencukupi dia dari ain, dari sihir. Ada lagi yang bilang kafatah an qiyamul lail, mencukupi dia dari qiyamul lail. Misalkan kebetulan ya dia kecapean, luput qiyamul lailnya dia, wah itu tadi udah ditebus dengan dua ayat terakhir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada ngelindungi seseorang.
Ada sekali di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab terjadi gempa bumi. Gempa, sebab tuh Madinah dikelilingi, memang dari zaman dulu tuh ada gunung-gunung purba, gunung berapi. Dikelilingi itu dengan gunung berapi dan terjadi gempa bumi di Madinah. Saat terjadi gempa bumi agak keras, itu panik masyarakat. Maka Sayyidina Umar begitu berasa gempa, pas dia lagi berdiri dengan tongkatnya, itu bumi bukannya kabur Sayyidina Umar, itu buminya dipukul. Bumi lagi goyang nih, lagi gempa, dipukul sama Sayyidina Umar. Dipukul. Dia bilang, "Ihdai, alam adil." Diam, jangan bergerak. Berani kamu bergerak, memang saya tidak berlaku adil. Saya berbuat adil. Kalau saya nggak adil, kamu mau gempa silakan. Tapi saya adil, kenapa kamu bergerak? Langsung diam itu bumi. Diam. Bumi tersebut. Masya Allah. Itu dapat laporan dari utusan yang beliau kirim ke Mesir, pejabat Mesir. Pejabat Mesir itu biasanya tuh dalam 1 tahun terjadi kemarau, sungai Nil berhenti. Maknanya sungai Nil berhenti itu artinya kering, jadi nggak mengalir dari permulaannya itu, dari hulu sungai, nggak mengalir, berhenti, sehingga berpotensi kekeringan, kelaparan, bencana. Dan orang-orang sana bilang biasanya memang setiap tahun kayak begini. Hatta setelah Islam masuk berkuasa, ya terjadi kayak begini lagi. Tapi biasanya kalau terjadi kayak begini, kita menumbalkan seorang anak gadis, kita sembelih, kita tumbalkan, kita buang ke sungai. Maka dengar begitu nggak bisa. Ya terus mau ikhtiar bagaimana? Lapor ke Amirul Mukminin, lapor ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengar begitu, nggak ada tumbal-tumbalan. Bawa sini kertas, bawa sini pena, ditulis, dia ngasih salam kepada sungai Nil. Kemudian Sayyidina Umar bilang, in kunta tajri bi idznillah fajri, wa in kunta tajri bi ghairi idznillah fala hajata lana ilaik. Kalau kamu mengalirnya dengan izin Allah, ya mengalirlah dengan izin Allah. Tapi kalau kamu mengalirnya bukan dengan izin Allah, kita nggak butuh sama kamu, kita nggak perlu sama kamu, jangan ngalir, pergi sana. Lemparin ini sungai, ini apa namanya, surat ke sungai, dilemparkan ke sungai yang kering, baru dilempar, tahu-tahu gemuruh air, mengalir lagi tuh, mengalir. Yang nulis siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Galab mumtali bin nur, hati yang dipenuhi dengan nur, yang dipenuhi dengan iman, dengan taqwa, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah dibikin semua makhluknya Allah takut kepada dia. Bumi takut, segala-galanya takut. Takluk, tunduk, patuh kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah taala bilang, man man atta Allah, dalam riwayat disebutkan, man atta Allah ata'ahullah. Barang siapa yang taat, yang patuh kepada Allah, Allah bakal turutin apa maunya dia, dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dan di antara hal yang bisa nyelamatin orang dari bala musibah, ya majelis kayak begini. Itu disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah, ma'amila ibnu Adam anjalahu min azabillah min zikrillah. Anak Adam tidaklah melakukan suatu amalan yang paling ampuh, paling paten di dalam menyelamatkan dia dari azab Allah. Nggak ada yang lebih ampuh melebihi zikir kepada Allah Ta'ala. Ini amalan yang paling paten. Kalau azabnya Allah itu bisa ditolak, apalagi bencana musibah, apalagi bencana dan musibah bisa ditolak. Semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu taat, patuh, taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bakal memberikan solusi kepada hamba tersebut, dikasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hadirkan kita di majelis ini. Ya, kita duduk nih dalam keadaan saling mengasihi, ini enak. Kita duduk saling cinta, nggak ada ganjelan. Masya Allah, ikhwan,
ala sururin mutagabilin naza'na ma fi sudurihim min ghil. Itu sifatnya ahli jannah, dicabut kebencian dari hati mereka. Mereka bagaikan bersaudara, duduk dengan pandangan rahmat, kasih sayang, cinta satu sama lain. Hadza nikmat, hadza nikmat. Wa amma curiga, prasangka buruk, dengki, lirikan-lirikan maut, nggak ada enaknya di situ. Hadza bala dan musibah. Orang tuh yang saling mengasihi, mereka penyebab diangkat bala dan bencana dari muka bumi ini. Terakhir, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala bilang, inni la'ahummu bi'adzab ala ahlil ard. Aku bertekad menurunkan azab kepada penghuni bumi. Allah bakal turunkan azab, bencana, musibah. Udah tekad. Tapi tahu-tahu falamma ra'aitu ummara baiti. Ketika aku melihat 3 kelompok. Yang pertama ummara baiti, orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua wal mustaghfirin bil ashar, orang yang beristighfar sebelum subuh. Yang tahajud bangun malam istighfar sebelum subuh. Sama yang ketiga wal mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Ada 3 hal ini, orang yang makmurkan masjid, orang yang beristighfar sebelum subuh, dan orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Ketika aku melihat 3 jenis manusia macam begini, aku tolak bala dari mereka, diangkat azab dari mereka. Kita bisa menjadi penyebab ditolaknya bala, musibah, bencana dari penduduk bumi. Kita bisa. Dari malam ini bisa kita melakukan ritualnya. Alhamdulillah kita duduk ala mahabbah, saling cinta satu sama lain. Satu udah kita lakukan. Tinggal ntar malam jadilah kita mustaghfirin bil ashar, orang beristighfar sebelum subuh. Makmurkan masjid dengan zikir, dengan sholat, dengan sholawat, dengan tilawatul Quran, dengan qiyam, dengan amal ibadat, dengan pengajian. Khalas, menjadi penyebab ditolaknya bala, ditolaknya bencana. Dan insya Allah Indonesia berada dalam kebaikan selama majelis-majelis yang semacam ini, pengajian-pengajian yang semacam ini, sholawatan macam begini masih bertebaran di bumi Indonesia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbanyak majelis yang semacam ini. Allah Ta'ala ma'murkan insya Allah majelis-majelis kita. Insya Allah Allah Ta'ala angkat derajat almarhum al-maghfurlah Haji Salih. Ini apabila majelis kayak begini nih, menolak azab, menolak bala, menolak bencana dari orang yang hidup, apalagi orang yang di dalam kuburan. Hatta yang di dalam kuburan, Masya Allah dapat manfaat besar dari majelis yang semacam ini. Hatta yang di dalam kuburan. Tahu kan, ada orang, Nabi ngelewatin 2 kuburan. Terus Nabi bilang, kedua penghuni kubur ini disiksa, diazab. Terus Nabi ngambil ranting pohon masih hijau, dipotong 2, ditancapkan satu ranting hijau itu ditancapkan di 2 kubur. Terus Nabi bilang, kenapa? Hadza fil Bukhari, la'alla yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Selama ranting ini masih hijau, belum kering, Allah ringankan azab kepada kedua penghuni kubur ini selagi ranting ini belum kering, selagi dia masih basah. Kenapa? Ranting yang basah bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tasbihnya ranting manfaat buat ahli kubur yang disiksa, apalagi tasbihnya manusia, apalagi zikirnya manusia. Nabi Sulaiman ngajak umatnya, ayo kita istisqa, kemarau panjang, kita istisqa minta turun hujan. Saat mereka mau istisqa, ngelihat semut. Ini hadza fil Bukhari. Semut menenggadahkan ya namlah tarfa' gawaimaha ila sama. Semut itu menengadahkan kaki-kaki dan tangan-tangannya ke langit. Nggak tahu berapa kakinya semut sih, karena nggak ngitung. Dia tengadahkan tuh kaki dan tangannya, gawaim, pondasi-pondasinya. Bisa jadi kaki, tangan, pokoknya semua tuh. Kalau kita doa tuh cuma 2 tangan doang kan. Wah ini semut, Masya Allah berapa tangan, berapa kaki. Semuanya ditengadahkan ke langit. Sambil berucap, Allahumma la tu'adzibna bidhunub ibni Adam. Ya Allah jangan siksa kami, jangan turunkan bencana kepada kami gara-gara dosanya Bani Adam. Nabi Sulaiman dengar begitu senyum. Terus bilang sama umatnya, pulang. Kufitum bidu'a ghairikum. Kalian udah dicukupi dengan doanya makhluk lain, dengan doanya semut. Itu doanya semut, apalagi doanya orang masjid, apalagi doanya orang sholawatan, apalagi doanya orang zikir. Enak kan sholawatan, menyebabkan bala diangkat. Nah, kalau ngatain orang sholawat bagaimana? Ngatain orang zikir bagaimana? Saling mencintai menjadi penyebab diangkatnya bala. Kalau ngajak provokasi, ngajak orang musuhan bagaimana?
hati-hati. Ada juga hal-hal yang bisa bikin bencana. Nabi bilang dalam hadis, al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu ada kata kunci dari omongan. Ada kalimat-kalimat tertentu kalau diucapkan bikin banjir. Kalau diucapkan bikin stroke. Kalau diucapkan ya bikin bikin penyakit, bikin musibah. Waliyadzubillah min dzalik. Ada tuh kalimat-kalimat tertentu yang mendatangkan bala, mendatangkan musibah. Seperti cacian, makian, provokasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita insyaallah, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada muslimin dimanapun mereka berada, dan dijadikan setiap individu dari kita penyebab diangkatnya bala, penyebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita, keadaan rumah kita, kaum laki-laki dan kaum wanita kita, dan Allah Ta'ala angkat derajat sahibul haul Haji Abdul Rahim, diberikan keberkahan ya bersama tim beliau, Majelis Ar-Rahimin, tim MNJ dan semuanya insyaallah diberikan berkah oleh Allah Ta'ala, dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita diberikan sehat, afiat, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.